Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How's life? I hope you are in good conditions. Nah, today kalian berjumpa lagi dengan Miss Sally pada pertemuan ketiga. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Mari kita simak video berikut. Before we start our material, let's reciting basmalah. Then, setelah kita mempelajari tentang complementing and check understanding, then today we are going to learn about expressions of capability and willingness. Ekspresi apa itu? Mari kita pelajari dalam video pembelajaran ini. Selamat belajar dan happy watching! Ability or capability artinya kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Untuk mengekspresikan kemampuan dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan modal can, could, atau be able, yang artinya dapat atau bisa. Ketika kalian mampu untuk melakukan suatu hal, cara mengekspresikan dalam bahasa Inggris, kalian dapat menggunakan salah satu modal can, could, atau be able. Namun penggunaan can, could, atau be able itu berbeda dalam penggunaan waktunya ya. Can dapat digunakan untuk menyatakan kapabilitas dalam bentuk present tense atau masa sekarang. Sedangkan could fungsinya sama dengan can. Perbedaannya adalah could digunakan untuk mengekspresikan action atau tindakan dalam bentuk past tense atau bentuk lampau. Selain past tense, could dimaksudkan supaya lebih sopan. Sedangkan be able dapat digunakan baik present tense maupun past tense. Untuk contoh dari masing-masing modal bisa kalian tanyakan saat pembelajaran ya. Mari kita pelajari modal dalam bentuk can. Can yang berarti dapat atau bisa digunakan untuk menyatakan kemampuan dalam bentuk present tense atau masa sekarang. Di sini ada 3 rumus atau 3 formula, yaitu kalimat positif atau positive sentence, negative sentence, kalimat negatif. Terus yang ketiga ada kalimat tanya atau interrogative sentence. Yang pertama, kalimat positif. To express ability or able to do something. Maksudnya untuk mengungkapkan kemampuan melakukan sesuatu. Dalam kalimat positif, formulanya yaitu subject plus can plus verb 1. Modal can selalu diikuti kata kerja yang pertama. Berikut ada contohnya. Sita can sing pop music well. Sita bisa menyanyikan lagu pop dengan baik. Sita di sini sebagai subjek. Can sesuai rumusnya modal can. Terus sing sebagai verb 1. Terus pop music sebagai objek dan well sebagai keterangan. Next, kalimat negatif. Inability or not able to do something. Di sini dalam kalimat negatif mengungkapkan ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu. Rumusnya adalah subject plus can plus not plus
verb 1. Kalimat negatif ini selalu diikuti atau ditambahkan dengan not. Contohnya yaitu my brother cannot run fast. Adikku tidak bisa berlari dengan cepat. My brother sebagai subjek. Can sesuai rumus. Not run, not run verb 1 fast keterangan. Kemudian ada kalimat tanya, asking someone's capability, untuk menanyakan kemampuan seseorang. Untuk membuat kalimat tanya atau interrogative sentence, maka can diletakkan di depan kalimat. Rumusnya can plus subject plus verb 1 plus tanda interrogatif atau tanda tanya ya. Contohnya, can you do the exercise? Terus ditambahkan, jangan lupa ditambahkan tanda tanya. Can, modal, you, subject, do, verb 1, the exercise, object. Arti dari can you do the exercise yaitu, dapatkah kamu mengerjakan soal? Setelah kita tadi mempelajari capability, ada can, could, be able. Nah, sekarang kita akan mempelajari willingness. Ada yang tahu apa itu willingness? Ya, willingness berarti kesediaan atau kemauan untuk melakukan sesuatu. Berbeda dari capability yang untuk menyatakan kemampuan, tapi willingness di sini untuk menyatakan kemauan atau kesediaan. Untuk menyatakan willingness, kita dapat menggunakan dua modal, yaitu will atau would, yang mempunyai arti akan, mau, atau sedia. Will dan would memiliki perbedaan, yaitu kalau will digunakan untuk bentuk present tense atau di waktu sekarang, sedangkan would digunakan untuk bentuk lampau. Dalam willingness terdapat 3 formula atau 3 rumus juga, seperti capability tadi. Yang pertama yaitu kalimat positif. Jika kamu ingin menyatakan kesediaan atau kemauan dalam kalimat positif, kalian bisa menggunakan rumus ini. Subject plus will atau would plus verb 1. Contoh kalimatnya yaitu I will do my homework. Saya akan mengerjakan PR-ku. I sebagai subjek. Will sesuai rumusnya do verb 1, my homework objek. Will dalam kalimat ini mempunyai arti akan. Nah, akan di sini will menyatakan willingness. Oke, selanjutnya kalimat negatif atau negative sentence. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalimat negatif itu selalu diikuti atau ditambahkan dengan kata not. Rumusnya subject plus will atau would plus not plus verb 1. Contoh kalimatnya yaitu he will not go hiking mountain. Dia tidak akan mendaki gunung. He sebagai subjek, will modal, not menyatakan kalimat negatif, go verb 1. Jadi ketika kalian tidak mampu untuk melakukan sesuatu, kalian bisa menggunakan rumus ini, rumus kalimat negatif dalam mengungkapkan ketidakmauan atau ketidakmampuan
dalam bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya yaitu kalimat tanya. Dalam kalimat tanya, modal selalu diletakkan pada awal kalimat. Contoh rumusnya dan kalimatnya: will atau would plus subject plus verb 1 plus tanda tanya. Will Tina go to the party with Andra tonight? Terus ditambahkan tanda tanya. Will sesuai rumusnya, modal diletakkan di awal. Tina sebagai subjek. Go sebagai verb 1. Terus pada akhir kalimat ditambahkan dengan tanda tanya. Tanda tanya ini digunakan untuk menyatakan kalau kalimat ini masuk kalimat tanya. Arti dari kalimat ini adalah, akankah Tina pergi ke pesta dengan Andra malam ini? Nah, kata akankah tersebut sudah menyatakan kalimat tanya atau interrogative sentence. Nah, selanjutnya di sini ada contoh, macam-macam contoh ekspresi atau ungkapan. Ada ungkapan asking ability, menanyakan kemampuan. Terus ada expression of stating capability, untuk menyatakan kemampuan. Terus yang ketiga ada stating incapability, untuk menyatakan ketidakmampuan atau ketidakmauan. Yang pertama untuk menanyakan kemampuan atau kemauan, asking ability, ada can or could you bla bla bla, are you able to bla bla bla, are you capable to, are you capable of. Nah, jika ada of diikuti dengan verb ing. Terus ada stating capability, contohnya I'm able to, I'm capable of doing it, I have the ability to do it. Nah, di sini ada banyak macam-macamnya. Jika kalian belum tahu arti dari ungkapan ini, kalian bisa menanyakan pada saat pembelajaran ya, karena ini ada banyak ungkapan. Terus yang ketiga selanjutnya stating incapability, ini untuk menyatakan ketidakmampuan atau ketidakmauan. Ada I don't know anything about bla bla bla, I'm not sure I can or know how to, I'm not good at bla bla bla. Nah, silakan gunakan beberapa macam ekspresi tersebut sesuai keperluan kalian. Nah, berikut ada contoh dialog. Tentunya dialog ini mengandung ekspresi capability ataupun willingness, salah satu dari dua ekspresi tersebut. Kalian bisa baca, dipahami, dan diamati dialog ini. Terus nanti ada pertanyaan, kalian mencari ekspresi yang sudah saya jelaskan tadi, capability ataupun willingness. Nah, ini exercise-nya. Dari dialog tersebut kalian disuruh menyebutkan, yang pertama disuruh menyebutkan expression of asking capability, ungkapan menanyakan kemampuan atau kemauan. Terus selanjutnya disuruh menyebutkan expression of stating capability, disuruh menyebutkan ungkapan menyatakan kemampuan. Jadi yang pertama menanyakan kemampuan, yang kedua menyatakan kemampuan. Oke, selamat mengerjakan. Good luck. Oke, then thank you for your nice attention. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.